Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Dewi Diantara. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang daksing. Kenapa saya memilih daksingnya untuk kita bahas pada kesempatan kali ini? Itu karena hampir di setiap Banten. Kemudian yang ke-12 itu ada pepeselan yang mana melambangkan sebagai panca dewata, yang mana umumnya pepeselan tersebut terbuat dari daun duku sebagai lambang Iswara, daun manggis sebagai lambang Brahma, daun durian atau langsat atau ceroring merupakan lambang Mahadewa. Kemudian daun salak atau daun mangga merupakan lambang dari Wisnu. Daun nangka atau timbul itu melambangkan Siwa. Pepeselan juga merupakan lambang kerjasama. Jadi di sini ada ikatan Trihitakarana, jadi hubungan yang baik dengan Tuhan, kemudian hubungan baik dengan alam semesta, kemudian juga hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi pepeselan ini terbuat dari 5 jenis dedaunan yang diikat menjadi satu. Nah, itulah kenapa dikatakan juga sebagai lambang kerjasama. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan Bijeratus. Bijeratus ini merupakan campuran dari 5 jenis biji-bijian. Di antaranya ada godam, yang mana godam tersebut berwarna hitam sebagai perlambang Wisnu. Kemudian ada Jawa, yang mana warnanya putih melambangkan Iswara. Kemudian ada jagung nasi, yang warnanya merah melambangkan Brahma. Kemudian ada jagung biasa yang warnanya kuning melambangkan Mahadewa. Dan jali-jali itu berwarna berumbun melambangkan Siwa. Kesemuanya itu dibungkus dengan menggunakan kraras atau daun pisang yang sudah kering. Kemudian selanjutnya ada disebut dengan benang tukelan. Ada juga yang menyebutnya dengan benang Bali, ada juga menyebutnya dengan benang tebus. Nah, benang ini melambangkan alat pengikat atau simbol dari naga Anantaboga dan naga Basuki dan juga naga Taksaka. Nah, ini menceritakan bagaimana proses pemutaran Gunung Mandaragiri di Kesir Arnawa untuk mendapatkan tirta amarta, dan juga sebagai simbol penghubung antara Atman dan Jiwatman yang tidak akan pernah berakhir sampai terjadinya pralina. Sebelum pralina, Atman yang berasal dari Parama Atman akan terus-menerus mengalami penjelmaan yang berulang-ulang sebelum mencapai moksa. Penjelmaan tersebut kita kenal dengan Punarbawa, yang mana orang bisa terlahir kembali ketika arwah itu atau atma itu masih terpengaruh oleh karma, jadi masih ada ikatan dengan karma. Kemudian semuanya akan kembali pada ide Sang Hyang Widiwasa ketika nanti sudah mencapai pralina atau masa pengembalian seluruh unsur-unsur alam kepada Sang Pencipta.
Kemudian, benang tukelan ini jika di dalam tetandingan itu menimbulkan usus atau perut. Jadi hampir semua yang ada di dalam tetandingan Daksina itu menimbulkan buana agung dan buana alit atau alam semesta dan badan manusia, jadi diri manusia. Kemudian selanjutnya ada uang kepeng. Uang kepeng ini menimbulkan sebagai alat penebus segala kekurangan. Jadi segala kekurangan yang kita haturkan, yang kita persembahkan sebagai wujud bakti kita dan serada bakti kita, itu diganti dengan uang kepeng tersebut. Uang kepeng juga merupakan simbol atau perlambang sarining manah. Jadi inti dari pemikiran kita, sari-sari dari pemikiran kita. Kemudian selain itu, uang juga merupakan lambang dari Dewa Brahma yang merupakan inti kekuatan untuk menciptakan hidup dan sumber dari kehidupan. Kemudian selanjutnya, selain uang kepeng juga ada yang namanya sesari. Jadi sesari ini biasanya itu menggunakan uang yang biasa kita belanjakan. Nah, nominalnya itu tidak dipatok, jadi sesuai dengan kemampuan kita. Sesari ini merupakan simbol atau perlambang dari saripati, dari karma ataupun pekerjaan kita. Bisa disebut dengan persembahan dari hasil jerih payah kita. Dikatakan juga sesari ini merupakan dana paramita. Kemudian selain sesari, uang kepeng, tidak lupa harus ada sampian payasan. Nah, sampian payasan ini terbuat dari janur, dibuat menyerupai segitiga, yang mana segitiga ini melambangkan trikona. Trikona tersebut ada utpeti, ada stiti, dan ada pralina. Jadi lahir, hidup, dan mati. Kemudian selanjutnya ada sampian pusung. Sampian pusung ini merupakan simbol atau perlambang pengerucutan atau pemokusan dari indria-indria yang kita miliki. Terbuat dari janur, dibentuk sedemikian rupa, jadi seperti pusungan rambut yang dijalin menyerupai rambut. Kemudian memiliki makna selain sebagai pengerucutan indria-indria, juga merupakan simbol dari tujuan akhir dari manusia itu sendiri, yaitu Brahma atau Sang Yang Tunggal atau Iblis Sang Yang Widiwasa. Nah, itu tadi unsur-unsur yang ada di dalam Daksina dan juga maknanya. Selanjutnya, Daksina tentunya pasti memiliki fungsi. Kenapa Daksina ini selalu ada di dalam setiap upacara? Jadi yang pertama, fungsi dari Daksina ini adalah sebagai wujud permohonan kepada Iblis Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa agar beliau berkenan melimpahkan wara nugrahinya sehingga mendapatkan keselamatan. Jadi si pemilik upacara ataupun si pemilik persembahan yang mengaturkan bakti memohon kepada Iblis Sang Yang Widiwasa agar beliau berkenan melimpahkan wara nugrahinya, dan yang mempersembahkan ini mendapatkan keselamatan. Kemudian yang kedua, sebagai persembahan atau tanda terima kasih yang dalam. Orang umum menyebutnya dengan yadnya pati, yadnya patni.
Disebut Daksina selalu menyertai banten-banten yang agak besar dan sebagainya. Jadi merupakan perwujudan atau petapakan. Jadi perwujudan seperti yang saya katakan barusan, itu ada perwujudan dari ide Sang Yang Widi Wasa dalam manifestasinya, sekaligus merupakan perwujudan atau perlambang atau simbol dari ide Sang Yang Widi Wasa itu sendiri. Kemudian di dalam lontar Yadnya Prakirti disebutkan bahwa Daksina melambangkan Hyang Guru atau Hyang Tunggal. Nah, itu tadi ulasan sedikit dari Daksina. Jadi selain Daksina yang umum kita ketahui, masih ada beberapa jenis Daksina lainnya. Salah satunya ada Daksina Alit, kemudian ada Daksina Pekalakalan, kemudian ada Daksina Krepa, kemudian ada Daksina Gede atau Daksina Galakan atau Daksina Pemopok. Jadi pada video kali ini saya tidak akan membahas tentang Daksina-Daksina tersebut. Jadi saya hanya membahas tentang Daksina secara umum. Jadi sesuai dengan apa yang termuat dan yang saya terjemahkan dan yang saya pahami dari lontar Yadnya Prakirti. Jadi yang muncul di sana. Kemudian data tersebut didukung juga dengan penjelasan dari beberapa pakar. Ya, di antaranya juga ada tukang banten dan juga ada sulinggi. Baik, semoga video kali ini dapat menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan tentunya meningkatkan serada dan bakti kita kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Semoga apa yang kita bahas pada video kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ide Sang Yang Widi Wasa selalu menyertai kita dan melindungi kita. Ingat, tetap stay at home, kurangi bepergian apabila tidak perlu, jaga kesehatan, jangan lupa ketika Anda keluar beraktivitas tetap memakai masker. Rahayu. Om Santi 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 Om.